Baik, sebelum kita lanjut ke tutorial pembuatan hand sanitizer dan disinfektan, mari kita bahas sekilas mengenai betapa pentingnya kuliah itu untuk kelangsungan hidup di masa yang akan datang. Tentunya, kuliah ini akan memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya seperti menambah wawasan, menambah relasi, dan lain sebagainya. Dengan begitu, nantinya kita akan siap bersaing di era globalisasi seperti sekarang ini. Nah, di sini saya akan sedikit menyinggung tentang kampus unggulan di Pasuruan, yaitu kampus Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan, atau lebih dikenal dengan sebutan Uniwara. Uniwara ini merupakan kampus metamorfosis dari STKIP PGRI Pasuruan yang mempunyai visi dan misi menyelenggarakan pendidikan dengan mengedepankan aspek relevansi dan daya saing, serta menghasilkan tenaga didik yang profesional dan berkompeten. Uniwara ini menyediakan beberapa fakultas dan program studi, di antaranya 1. Fakultas Pedagogi dan Psikologi. Nah, di dalam Fakultas Pedagogi dan Psikologi terdapat 5 program studi, di antaranya 1. Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, 2. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, 3. Program Studi Pendidikan Ekonomi, 4. Program Studi Pendidikan Matematika, dan 5. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Kedua, ada Fakultas Teknologi dan Sains, yang di dalamnya terdapat 3 program studi. 1. Program Studi Teknik Industri, 2. Program Studi Ilmu Komputer, dan 3. Program Studi Teknologi Pangan. Tidak hanya itu saja, di Uniwara juga ada STIT PGRI Pasuruan, yang di dalamnya terdapat 1 program studi, yaitu Pendidikan Agama Islam. Uniwara juga menyediakan program pascasarjana bagi mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yakni Magister Pendidikan Ekonomi. Lalu, bagaimana untuk Anda yang masih kebingungan dan ingin kuliah namun tak mempunyai biaya? Jangan khawatir, selain biaya Uniwara sangat terjangkau, Uniwara juga menyediakan banyak beasiswa untuk Anda. Salah satunya beasiswa KIP, kuliah atau bidik misi, beasiswa PPA, peningkatan prestasi akademik, beasiswa untuk keluarga PGRI, beasiswa untuk keluarga TNI, Polri, ASN atau PNS, beasiswa untuk hafiz, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana? Menarik bukan? Mari bergabung bersama kami di Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Di sini kita akan membuat hand sanitizer dan disinfektan dari bahan-bahan terpulang. Soalnya kan kemarin-kemarin itu sempat hand sanitizer dan disinfektan ini mahal. Jadinya cara mencegah COVID-19 ini kita harus kreatif. Nah, salah satunya yaitu membuat hand sanitizer dan disinfektan dengan bahan yang mudah ditemukan, mudah didapat, dan tentunya tidak menguras kantong. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk ibu-ibu, mbak-mbak yang mau memperkenankan diri untuk hadir ke tempat ini dalam acara pelatihan pembuatan hand sanitizer bersama KKN Uniwara COVID-19. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Atiatur Rofiah dari Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Nah, pertama kali kita akan membuat hand sanitizer ya. Alat yang harus dipersiapkan yaitu ada wadah, terus ada sendok, ada air dengan 100 ml, ada detol 245 ml, dan alkohol 100 ml dengan kadar 70%. Caranya yaitu kita tuangkan dulu detol 240 ml ini ke dalam wadah. Terserah ya ibu-ibu, mbak-mbak mau memakai terserah ya ibu
ibu-ibu, mbak-mbak ini mau memakai detol yang berapa mili, entah itu 20, 400 mili, terserah. Di sini saya memakai 245 mili. Kemudian kita campurkan air ke dalam detol ini. Ya. Jangan semuanya, cuma sedikit saja ya, separuh. Air putih, Pak, ya? Ya, air putih sedikit saja. Terus kita campurkan alkohol kadar 70%. Nah, kenapa saya memakai kadar alkohol yang 70%? Kenapa enggak 90% saja? Karena di sini kadar alkohol yang 70% ini dikatakan ampuh membunuh bakteri. Sedangkan yang lebih tinggi dari 70% ini kadarnya kadang menguap kalau dikena sinar matahari. Jadi cara bekerjanya itu tidak maksimal. Setelah itu kita aduk. Aduk sampai merata. Nah, kalau sudah merata, sudah kita langsung masukkan ke dalam botol ini, flip top. Botol flip top yang ukuran 60 ml. Iya, oke. Jaga jarak ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti hand sanitizer sudah siap untuk digunakan. Mudah ya, cukup dengan dua bahan ini, detol dan alkohol, terus air, sudah bisa menghasilkan hand sanitizer. Nah, ini kegunaannya untuk apa? Kegunaan hand sanitizer ini untuk melakukan sterilisasi pada bagian anggota tubuh yang rentan terkena bakteri seperti pada tangan. Nah, cara penggunaannya ini cukup dengan meneteskan 2 sampai 3 kali tetesan. Kemudian kita aplikasikan pada seluruh permukaan tangan. Sudah jadi hand sanitizer buatan sendiri homemade. Baik, sekarang untuk pelatihan yang kedua kita mulai dengan pembuatan disinfektan ya. Alat dan bahan yang harus kita persiapkan terlebih dahulu yaitu ada 1 wadah, yang kedua ada WPC 400 ml, kemudian ada air 1500 ml, yang keempat ada Biclean 100 ml, dan ada Soplin lantai 80 ml, yang terakhir ada sendok. Langsung saja kita mulai. Bagaimana sih cara pembuatan disinfektan itu? Yaitu caranya langsung kita masukkan WPC 4 sendok ke dalam wadah. 4 sendok ya. Sendok WPC ke dalam wadah, lalu kita tuangkan air ke dalam wadah. Selanjutnya kita tambahkan Biclean 2 sendok. 2 sendok Biclean. Setelah kita tambahkan 2 sendok Biclean, kita tambahkan 4 sendok Soplin lantai. Sudah kita campur, kita aduk-aduk. Kita
aduk. Nah, kita aduk sampai merata. Caranya sama ya, seperti membuat hand sanitizer, dicampurkan jadi satu kemudian kita aduk. Nah, kalau sudah kita aduk, baru kita tuangkan, masukkan ke dalam pompa penyemprotan. Nah, ini gunanya itu untuk apa sih disinfektan itu? Disinfektan itu gunanya untuk membunuh kuman, virus maupun bakteri yang berada di sekitar kita yang sering kita sentuh. Nah, contohnya seperti kayak gagangan pintu, meja, uang, handphone, dan lain sebagainya. Nah, untuk cara kerjanya itu seperti apa? Cara kerjanya disinfektan ini mudah sekali, cukup dengan menyemprotkan ke tempat-tempat yang sering kita sentuh atau tempat-tempat yang berada di sekitar kita yang sering kita sentuh, seperti tadi meja, gagangan pintu, itu baru kita cukup dengan menyemprotkan disinfektan itu tadi.